Shalom, salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih. Pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersekutu, memuji Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Allah Bapa, yang telah memperkenankan kami hingga pada pagi hari ini menerima berkat-Mu melalui napas kehidupan dan kesehatan. Dan Tuhan juga mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas kami, namun sebelum kami melakukannya, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi sulu dan tongkat dan kekuatan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan renungan hari ini Kamis 5 Agustus 2021 tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengawali kita dengan suatu peringatan, yaitu berjaga-jaga dan waspadalah. Tentu dengan kata ini akan menimbulkan pertanyaan kepada kita, kenapa harus berjaga-jaga dan kenapa harus waspada? Apakah akan ada musibah yang sangat besar dalam kehidupan kita saat ini, sementara musibah persoalan yang kita hadapi saat ini kita juga sudah getar-getir, kita juga sudah takut, kita juga tidak tahu berkata apa lagi. Sementara firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan waspadalah. Dalam arti bahwa di dalam kehidupan kita ini ada yang sedang mengintai, ada yang hendak memangsa kita, yaitu kata ketamakan. Namun yang sangat menarik dari firman Tuhan perikop ini, di balik kata ketamakan itu dikatakan dalam judul perikop kita, orang kaya yang bodoh. Tentu di sisi lain kita juga bertanya dan berpikir di dalam kebodohan juga. Mana mungkin ada orang yang bodoh itu kaya? Tidak akan mungkin. Bahwa kita selalu beranggapan dan kita selalu berpikir normal bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang pintar. Namun kenapa firman Tuhan mengingatkan kita tentang orang kaya yang bodoh? Karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata ketamakan adalah kunci di dalam persoalan yang kita hadapi saat ini. Kata ketamakan itu adalah bahaya yang sangat luar biasa yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, sehingga kita dikatakan untuk berjaga-jaga dan waspada. Karena ketamakan itu ada di dalam sifat dan karakter seseorang yang tidak terpuji, seseorang yang serakah. Ada satu dari antara murid-murid Yesus yang serakah, yang tamak, yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, yaitu Judas Iskariot. Karena keserakahannya dia mengkhianat dengan
statusnya. Dia mengkhianat tentang siapa yang mencintainya, siapa yang memilihnya. Karena itu karena ketamakan itu, Yudas kehilangan kepercayaannya kepada Yesus. Dia lenyapkan kepercayaannya kepada Yesus oleh karena keinginan-keinginan tadi. Oleh karena ambisi-ambisi, oleh karena keinginan-keinginan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam nas firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan tentang segala aktivitas yang kita lakukan ini tentu juga berhadapan dengan apa yang diingatkan soal masalah ketamakan itu. Tentu kita harus sadar, kita harus menjawab dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sumber kehidupan bagi kita. Pasti kita akan berkeinginan bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu memberikan hasil yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah supaya keinginan dan ambisi kita itu yang merajai, yang menguasai, yang mengkoordinir hati dan pikiran kita. Supaya jangan itu yang mengiringi setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan. Karena ketamakan dapat nyata dalam kecintaan kita akan harta dunia ini, akan keinginan dan kekuasaan untuk mencari keuntungan yang dilatar belakangi kerakusan, yang dilatar belakangi oleh hawa nafsu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan setiap orang Kristen terhadap sikap dan sikap yang bejat itu, supaya jangan pernah membuat hal itu menjadi hidupnya. Jangan membuat ketamakan itu, keinginan-keinginan itu, ambisi-ambisi itu, keinginan kekuasaan itu menjadi bagian daripada kehidupan. Orang-orang yang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang sangat salah itu akan sulit untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Kita ingat itu. Orang-orang yang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang salah akan sulit menerima kebenaran yang diberikan Tuhan. Mereka akan semakin menjauh dan senantiasa menjauh karena telah diperhamba oleh ketamakan dan kerakusan. Sementara firman Tuhan mengingatkan kita agar mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi kita hari ini, bersyukurlah dan yakin ada pertolongan Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ada pertolongan Tuhan dari apa yang kita harapkan dengan pekerjaan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh nyanyian kita, manusia mangula hita jolma mananum bunii Allah yang gojadina di debatadu. Mungkin kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, berjaga-jaga dan waspadalah. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dan menikmati apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Namun persoalannya bagaimana jangan sampai dunia ini menguasai hati dan pikiran kita, menguasai kehidupan kita. Supaya Anda itu jangan iri,
Jangan cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dengan apa yang dinikmati oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa belajar mensyukuri semua yang kita miliki ini dan tidak terjerat dengan keinginan untuk menimbun lebih banyak harta dari jalan yang tidak benar. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, akhir-akhir ini masih bisa kita lihat dalam situasi yang kondisi seperti ini, masih banyak lagi orang-orang yang tega korupsi. Masih ada lagi orang-orang yang tega untuk menimbun obat-obat dan makanan yang memang sangat dibutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kita butuh uang. Kita butuh harta. Tapi sampai di mana harta kita itu? Bukankah firman Tuhan mengingatkan kita? Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita juga kembali dari dunia ini tidak akan pernah membawa apa-apa. Karena itu kita diajak dan disadarkan bahwa harta benda yang kita miliki adalah pemberian Allah yang patut dipakai dengan bijaksana. Karena orang-orang yang bijaksana hanya memakai hartanya kepada apa yang diinginkan Tuhan, bukan untuk apa yang dia inginkan dan untuk memuliakan dia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu juga kita akan ingat, kita tidak pernah dilarang oleh Tuhan untuk bekerja keras dan menghasilkan segala sesuatunya dari hasil kerja keras kita itu. Kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk bekerja dan mendapatkan upah atau uang. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita mendapatkannya dan mempergunakannya sebaik mungkin. Demikian juga konsekuensinya Bapak Ibu saudara-saudara, untuk memberikan sebagian harta kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Anda mampu bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang Anda miliki, maka disitulah Anda memiliki hidup kenikmatan yang luar biasa, damai, sukacita, dan ketentraman dalam kehidupan saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan mengajak kita berjaga-jaga dan waspadalah, supaya kita jangan masuk ke dalam jerat keinginan dan kekuasaan dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau mengingatkan kami di dalam firman-Mu supaya kami berjaga-jaga dan waspada. Supaya kami Tuhan jangan hidup di dalam ketamakan, tidak hidup di dalam mendahulukan ambisi dan keinginan-keinginan di mana segala sesuatunya itu membuat kami menjauh dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat segala jemaat, buat segala aktivitas jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran mereka, menuntun setiap langkah mereka, memakai tangan-tangan mereka untuk melakukan segala pekerjaan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring sakit di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Kami yakin bahwa tangan kasih-Mu akan selalu menyertai mereka, akan selalu mencukupkan kehidupan mereka, secara khusus menyembuhkan mereka dari penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Berkati obat mereka, berkati makanan mereka, berkati juga setiap keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka.
Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Bukan hanya persoalan COVID-19, tapi ada banyak persoalan-persoalan Tuhan yang berdampak daripada virus corona itu. Kami yakin Tuhan, Engkau akan mengangkat tangan-Mu untuk memberkati pemimpin negara kami ini, memberkati setiap rakyat, mencukupkan kehidupan setiap rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, secara khusus untuk HKBP, terutama Tuhan HKBP Surabaya dalam segala pelayanannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita kepada kami, para ladu dan jemaat, untuk melakukan persekutuan yang lebih baik, supaya gereja-Mu HKBP Surabaya ini Tuhan terpanggil menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama Parhaladu kami mengucapkan selamat beraktivitas, selalu laksanakan prokes dengan taat dan patuh. Jangan lupa bahagia bersama dengan Tuhan. Terimalah salam kami, salam sehat, Ores.